Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kita hari ini berjumpa kembali dalam acara Healthy Corner, program pojok kesehatan yang diselenggarakan oleh TVmu. Dan kali ini kita didukung oleh MPI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Haiban. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Jaya Mualimin, spesialis kedokteran jiwa, MARS. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur. Dan tema kita yang akan kita angkat di siang hari ini adalah vaksin menyempurnakan ikhtiar menghadang COVID-19. Kita tahu bahwa saat ini vaksin sudah terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali adalah Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Presiden Jokowi di beberapa waktu yang lalu telah memulai untuk dilakukan vaksin. Demikian juga dengan beberapa tokoh masyarakat, termasuk ada tokoh Muhammadiyah juga yang ikut dilakukan vaksinasi. Untuk salah satunya adalah ikhtiar mencegah dan menanggulangi COVID-19. Nah, seperti apa kemudian, bagaimana kemudian perumusan vaksin ini kemudian dinyatakan halal, kemudian aman dan bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia, terutama bagaimana kemudian ini menjadi sebagai sebuah ikhtiar bersama untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19 di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur. Kita akan berbincang dengan dua narasumber kita. Untuk itu pemirsa TVmu, di Healthy Corner kesempatan kali ini bisa juga berinteraksi dengan kita, bisa telepon karena ini live dipancarkan dari studio TVmu di Yogyakarta, dapat disimak di seluruh tanah air, di sosial media maupun di TV Wadi di nomor telepon 085225079119. Nomor cantik yang bisa Anda simpan untuk Anda gunakan berinteraksi dengan kedua narasumber kita pagi ini. Baik, kita akan menuju kedua narasumber kita. Kita sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Haiban. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Haiban. Apakah speakernya bisa dibuka, Pak? Biar kita bisa mendengar suara Bapak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kiai. Jadi kalau kita sudah simak bersama perjalanan vaksin di Indonesia, MUI Pusat juga sudah menyampaikan tentang kehalalannya. Tapi bisa kita dengar kembali dari Pak Kiai Haiban, bagaimana sih sebenarnya mekanisme untuk menguji kehalalan dari vaksin, sehingga kemudian kita umat Islam ini bisa percaya bahwa vaksin yang sekarang didistribusikan pemerintah ini adalah halal. Silakan Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini dan kita bisa berjumpa melalui TVmu WAD Studio Yogyakarta. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui saat ini masih berlangsung pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ya, sejak Februari tahun 2020 sampai sekarang masih belum kunjung hilang. Dan dengan adanya pandemi itu kita berusaha, kewajiban kita umat manusia untuk berusaha, ikhtiar, dan agama juga mengajarkan ikhtiar. Apalagi agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia yang secara garis besar syariat agama kita ini adalah untuk melindungi agama kita, melindungi jiwa kita, melindungi harta kita, melindungi akal kita, melindungi keturunan kita, ya, dan melindungi harta kita. Nah, dalam rangka kesejahteraan dan melindungi jiwa dari kehancuran,
Ini adanya pandemi ini kan sudah banyak korban ya, banyak yang meninggal, sudah ratusan ya ribuan sudah yang meninggal, dan yang terpapar sampai sekarang juga masih cukup banyak. Nah, ajaran Islam sudah mengajarkan untuk memberikan pelindungan. Ya, nah upaya yang kita lakukan antara lain dengan protokol kesehatan, yang itu juga kalau kita kembalikan ke ajaran Islam sangat relevan dengan ajaran Islam, di mana kita harus selalu menjaga kebersihan, kita selalu menjaga hubungan dengan orang-orang yang sehat. Kalau kita sakit supaya kita tidak dekat orang yang sehat supaya tidak menularkan. Yang dalam hadis disebut la dororo wa la diroro. Jangan kamu menemui bahaya dan jangan membahayakan orang lain. Nah, maka protokol kesehatan itu sangat relevan dengan syariat ajaran Islam, dan itu merupakan upaya kita dalam memutus penularan COVID-19. Ya, upaya kita itu. Tentu upaya yang lain juga kita memperkokoh imunitas tubuh kita dengan banyak mengkonsumsi makanan-makanan sehat, yang itu juga diajarkan oleh syariat Islam. Memakan vitamin, ya, kemudian istirahat yang cukup, dan juga kita hidup yang happy, ya, tidak stres, tidak tegang. Nah, dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh kita menghadapi berbagai macam virus, termasuk virus corona ini. Nah, usaha itu sudah kita lakukan. Kemudian untuk lebih, ya, istilahnya ya, upaya yang berikutnya adalah melakukan vaksinasi untuk membentuk atau memperkuat imunitas tubuh. Nah, dan vaksinasi ini dibolehkan. Ya, ini kita ambil dari peristiwa di zaman Rasulullah SAW, ketika ada sekelompok penduduk dari Ukail yang datang ke Madinah. Di sana ternyata nggak cocok dengan udara di Madinah, sehingga mereka sakit. Nah, ketika dilaporkan kepada Rasulullah itu menyuruh supaya berikan unta, nanti mereka disuruh makan air kencingnya dan minum air kencingnya dan minum susunya. Nah, padahal kita tahu air kencing itu kan kotoran, ya. Ya. Nah, tapi ini disuruh, ini bisa kita artikan sebagai kita merujuk untuk vaksinasi itu sesuatu yang sebenarnya kalau dalam kondisi normal, ya, tidak bisa, tetapi ketika itu diperlukan maka itu diperbolehkan. Nah, adapun vaksin yang macam-macam ini, ya, yang dikelola oleh pemerintah ini, yang sudah beredar adalah vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini kan produksi dari China, ya. Nah, ini kan kalau kita melihat di medsos, ya, di media sosial itu banyak macam-macam komentar. Nah, padahal kita sudah melakukan usaha jauh hari, ya. 6 bulan yang lalu kita sudah berusaha dari Majelis Ulama, dari tim audit, ya. Ya, tim audit itu sudah melakukan peninjauan ke perusahaan di China sana. Jadi sudah diteliti mulai dari bahan-bahannya, kemudian sumber bahannya, kemudian proses, kemudian alat untuk memprosesnya, termasuk kemudian juga sanitasi lingkungannya dalam perusahaan itu, semua dikaji, ya, semua dikaji. Nah, dari laporan tim yang diberangkatkan ke sana sampai kemudian juga dilanjutkan di Indonesia, prosesnya kan di Bio Farma, itu berkesimpulan bahwa dari sisi
bahan-bahannya ya itu tidak mengandung yang dilarang. Baik. Artinya diperbolehkan. Pak Kiai, ini menarik ketika Pak Kiai tadi menyinggung mengenai bahwa proses untuk melakukan uji kehalalan itu didahului dengan survei ke tempat pembuatan vaksin ya. Dan tadi Pak Kiai sudah menyampaikan tentang pemantauan terkait dengan bahan-bahan yang digunakan untuk vaksin Sinovac ini dinilai memang sebenarnya tidak terlalu tidak mengandung bahan-bahan yang cenderung kepada bahan-bahan yang tidak halal ya, tapi bahan-bahan yang dinilai baik gitu. Nah, tapi nanti kita akan diskusikan kembali Pak Kiai, ini menarik, tapi kita mesti akan jeda untuk break untuk iklan yang berikut ini. Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Kita kembali di Healthy Corner, program persembahan dari TVMU yang didukung oleh MPI, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur. Dan masih bersama dengan 2 narasumber kita yang kali ini kita akan bahas tentang vaksin menyempurnakan ikhtiar menghadang COVID-19. Pak Kiai Haiban tadi sudah menjelaskan mengenai ikhtiar ya. Jadi ikhtiar ini bagian dari usaha. Manusia itu harus berusaha. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk harus tawakal ya, tapi ada usaha dulu. Nah kalau sudah usaha, maka baru kemudian tawakal dan diakhiri dengan doa. Nah untuk itu kita di segmen kedua ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Jaya Mualimin, tepatnya adalah Dr. Haji Jaya Mualimin SPKJ Mars. Dr. Jaya, pengalaman Dr. Jaya selama ini di Kalimantan Timur terkait dengan penanganan COVID sebelum kita berbicara mengenai vaksin. Seperti apa kendala dan hambatan serta tantangan penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur dalam perspektifnya Dr. Jaya yang seorang psikiater ini ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang berbahagia pada siang hari ini, ya, memang menjadi hal yang sangat menarik kita berbicara masalah COVID-19 ya, atau coronavirus yang sekarang menjadi pandemi seluruh dunia ya, tidak terkecuali di mana saja termasuk di Indonesia
termasuk juga di pelosok yang paling jauh di Kalimantan Timur ya, daerah perbatasan ya, mungkin juga di daerah yang terpencil ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan tersendiri ketika dulu Wuhan sebagai tempat awal terjadinya pandemi, kemudian kita masih melihat bagaimana cerita yang kita lihat di media sosial, di media elektronik gitu ya. Jadi seakan-akan itu adalah cerita di sana gitu. Padahal semua ahli mengatakan bahwasanya itu sebentar lagi akan datang ke kita gitu. Dan ternyata memang betul di akhir bulan Februari ya, kemudian awal Maret sudah mengumumkan pemerintah ada 2 yang positif di Jakarta, kemudian mulai menyebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia ya. Tidak terkecuali di Kalimantan Timur ya. Di Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang besar di Indonesia juga mengalami hal yang sama ya. Dan sampai dengan hari ini pun ini menjadi permasalahan yang luar biasa ya, dengan paling banyak ya kasus-kasus yang terjadi yang ada di Kalimantan Timur, terutama pada awal tahun 2021 sampai dengan sekarang ya, di bulan Januari ini kita masih kesulitan, dan bahkan angka peningkatan kasus pun semakin banyak dan lebih besar dari tahun 2020. Dan ini menjadi permasalahan karena memang Kalimantan Timur ini termasuk provinsi yang sangat luas, dan juga akses ke beberapa daerah juga tidak sama seperti di Jawa ya, penuh dengan tantangan sarana jalan atau transportasi yang memang masih sulit. Walaupun seperti itu, ternyata kabupaten yang paling terpencil pun sudah masuk beberapa kasus-kasus yang terpapar, bahkan ada yang mengalami kematian. Seperti itu kira-kira di Kalimantan Timur ya. pada saat baik. sekarang. Secara umum demikian tadi Pak Dr. Jaya menyampaikan, tapi secara psikologis mungkin Pak Dr. Jaya juga bisa menyampaikan kepada kita, apalagi kemudian Dr. Jaya ini kan Direktur Rumah Sakit Jiwa ya. Ada nggak peningkatan kasus-kasus psikologis yang dialami oleh warga di daerah Indonesia Timur, misalnya terkait dengan dampak pandemi yang sudah setahun lebih ini, Dr. Jaya? Ya memang selama 1 tahun ini menjadi masalah psikologis yang sangat serius ya. Jadi mereka-mereka yang mengalami secara langsung terpapar ya, pada awalnya mereka akan mengalami suatu kecemasan yang hebat ya, ketakutan akan kematian karena beberapa berita di TV, di koran dan sebagainya mereka dengar bahwa kematian yang sangat tinggi. Akhirnya mereka awalnya cemas, tidak bisa tidur ya, dan mengalami satu tekanan psikologis yang sangat hebat ya. Ada juga yang memang santai-santai saja, tetapi sebenarnya itu bukan santai, tapi tampilan saja. Jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti saya kena. Nah, ini yang menjadi permasalahan tersendiri ya, bukan hanya di Kalimantan Timur, ini seluruh dunia ya, seluruh Indonesia juga mengalami hal demikian. Sehingga yang muncul ya, terutama yang dialami di Kalimantan Timur adalah, mohon maaf, mereka tidak menerima bahwa ada konsep virus corona itu tidak ada. Itu sebenarnya tampilan orang itu menghindar gitu. Maksudnya menghindar dari kenyataan, dan itu sudah bagian dari kecemasan dan kepanikan gitu. Belum lagi yang terkena gitu. Dan banyak sekali kasus di mana mereka tidak mau dirawat ya, padahal terkonfirmasi positif ataupun dia sudah ada gejala, dan bisa saja kalau mereka tidak dirawat akan menularkan kepada orang lain ya. Apalagi yang mereka yang sudah dirawat mengalami gangguan-gangguan perilaku, misalnya mengamuk dan sebagainya. Ini sering terjadi di beberapa senter-senter rumah sakit.
Oke. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi luar biasa dampak psikologis yang dialami warga selama setahun lebih ini ya. Ada nggak kemudian kalau Dr. Jaya menangkap harapan-harapan masyarakat terkait dengan pandemi ini? Apa sih yang diinginkan masyarakat di saat sudah berlangsung sampai dengan setahun ini, Pak Jaya? Ya, harapannya semua bisa harapan yang sangat penting adalah pandemi ini harus berakhir. Ternyata memang selama 1 tahun bukan berakhir, malah akan terus berkembang. Malah meningkat ya? Meningkat. Tetapi jangan lupa bahwasanya ini kan dialami oleh seluruh dunia ya. Beberapa kekhawatiran yang terkait dengan penanganan dari pemerintah yang kurang, lamban dan sebagainya. Ternyata semua yang ada di dunia pun mengalami hal yang sama. Yang misalnya di negara lain ada lockdown sebagainya. Tetap di sana pun sampai sekarang belum bisa dikatakan berhenti pandemi ini. Dan harapannya masyarakat memang sama seperti harapan pemerintah juga gitu, dengan segala daya upaya ya yang disiapkan, termasuk salah satu ikhtiar yang untuk melengkapi ikhtiar adalah vaksin yang efektif, vaksin yang bisa memberikan menjawab tantangan yang ada di sekarang. Karena memang masyarakat ini kadang-kadang ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ada yang punya kesadaran untuk menjaga 3M yang harus dilakukan dan itu mudah gitu. Tetapi yang terjadi kan banyak yang tidak peduli dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini gitu. Ya, baik. Jadi artinya memang masyarakat punya keinginan besar agar pandemi selesai dan vaksin ini adalah bagian dari harapan masyarakat ya, Pak Dr. Jaya ya. Ya, betul. Jadi inilah satu-satunya yang bisa menjadi bagian dari solusi ya. Karena memang semua solusi itu kan harus saling kait-mengkait antara masyarakat, kemudian pemerintah, ataupun dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan gitu. Dan ini menjadi harapan dunia kan sebenarnya vaksin, karena ternyata vaksin ini, kita masuk ke vaksin ya, semua dunia berlomba untuk menciptakan vaksin yang efektif ya, dari mulai negara China, Amerika, Inggris, kemudian negara-negara Eropa gitu ya. Kita barangkali dengan Bio Farma juga ada semacam penelitian tentang vaksin yang katanya merah putih dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian upaya kita agar segera mengakhiri pandemi ini dengan upaya yang paling sebenarnya yang paling ditunggu, walaupun sebenarnya ada juga mengatakan bahwasanya vaksin ini hanya sebagian dari upaya kita dalam melengkapi ikhtiar kita untuk mengakhiri pandemi ini. Baik, terima kasih Dr. Saya kira tadi masyarakat memang berharap sekali kemudian vaksin ini menjadi salah satu upaya besar untuk kemudian mencegah menanggulangi COVID-19. Dan pandemi global ini juga mengikis bagaimana kemudian anggapan orang bahwa COVID ini adalah bagian dari konspirasi ya, karena kemudian ternyata seluruh di wilayah dunia juga terdampak COVID-19, tidak terkecuali di satu negara manapun. Semuanya terkena COVID-19, sehingga ini memang pandemi murni dan ini menjadi ujian bersama untuk kita tanggulangi secara bersama-sama. Kita akan kembali selepas jeda yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens.
Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Kavision on terus. Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Baik, kita kembali ke segmen 3 Healthy Corner. Kita menuju ke Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Haiban. Pak Kiai Haiban, apakah masih mendengar suara saya? Pak Kiai Haiban? Baik, Pak Kiai Haiban, apakah sudah terhubung dengan kita? Ya, sudah. Baik, ya. Pak Kiai, tadi kita sempat terpotong terkait dengan upaya untuk melakukan uji vaksinasi secara halal, bahwa setelah dilakukan serangkaian studi banding ke daerah di mana kemudian vaksin Sinovac ini diproduksi. Lepas dari itu tentu bahwa utamanya masyarakat menunggu vaksin ini. Salah satunya adalah bahwa vaksin ini memang diharapkan memang kemudian ada sertifikasi halal dari MUI dan aman dari BPOM. Nah, menurut Pak Kiai sendiri, sebenarnya bagaimana sih kemudian nilai kehalalan ini bermakna bagi sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia? Menurut Pak Kiai seperti apa? Ya, artinya bahwa karena itu sudah dinyatakan halal, boleh digunakan, ya, boleh digunakan, ya, untuk disuntikkan ke tubuh, ya, dan insya Allah sesuatu yang halal itu tidak membahayakan. Nah, itu. Oke. Jadi artinya bahwa sebenarnya dalam konteks perspektif agama, misalnya kemudian halal dan tidak halal, emergensi dan ini adalah darurat. Dalam konteks ini Pak Kiai bisa memberikan pandangan bagaimana sih kemudian bahwa dalam kondisi emergensi halal memang harus wajib ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apapun begitu ya, yang dikonsumsi atau dipakai oleh manusia. Oh iya, jadi jangankan yang halal, yang tidak halal pun kalau dalam keadaan emergensi diperbolehkan, ya, sepanjang yang halal itu belum ada. Ya, itu yang tidak halal pun boleh kalau yang halal itu tidak ada. Apalagi ini yang halal sudah ada dan sudah dikaji selama sekian bulan, ya,
Sehingga ini boleh digunakan. Ya. Dan ini dalam keadaan sekarang ini sudah darurat COVID ini ya. Jadi malah justru ini wajib, kalau nggak dilakukan malah kita salah. Justru kita wajib melakukannya. Kalau ini menurut para pakar ya, para ahli ya di bidang pandemi. Nah, maka kalau ini merupakan satu solusi, maka ini jadi wajib hukumnya. Wajib dilakukan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah kita dapat dari pemerintah ya. Ada usia sekian sampai sekian ya. Ada usia yang tidak boleh, ada orang-orang tertentu yang tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh divaksin. Dan vaksin ini kan bukan untuk individu saja, ya, tetapi untuk masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala kan berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah itu tidak akan mengubah satu kaum. Ya, satu kaum itu kan satu masyarakat yang banyak ya, bukan individu. Ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kecuali mereka mau mengubah diri mereka. Nah, upaya untuk mengubah dari pandemi menjadi tidak ada pandemi, dari yang tidak sehat menjadi sehat, ini salah satunya dengan vaksin ini. Nah, itu. Dan kita semua ya ingin sehat supaya dicintai Allah. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda, ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang sehat, itu lebih dicintai oleh Allah. Apalagi sehat itu nikmat, ya. As-sihah wal faragh nikmatani min ni'amillah. Kesehatan dan kesempatan itu merupakan dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Katsirun minan nasi makunun. Tapi banyak orang yang tertipu ketika sehat, dia lupa menjaga kesehatannya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Jaya, bahwa di masyarakat itu masih ada yang ya menganggap ini remeh gitu ya, sehingga tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu ya, itu tertipu mereka ini. Nah, padahal ini sudah menunjukkan betapa banyaknya korban, dan sekarang itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri itu sangat banyak, termasuk di Kalimantan Timur ini sudah banyak sekali ya. Nah, jadi kembali ke vaksin ini, menurut hemat saya ya, saya kira itu menjadi wajib kalau memang solusi ya yang menurut sisi ilmu kesehatan ya, pandemi ya. Jadi kita kembalikan kepada ahlinya ya. Kalau ahlinya sudah menyatakan ini perlu ya, tanpa ini akan lebih banyak madarat dan ini bermanfaat, maka menjadi wajib ya. Karena darurat itu harus dihilangkan ya. Ad-daruratu yuzalu, ad-dararu yuzalu. Kaidah fikihnya begitu. Jadi yang bahaya itu harus dihilangkan. Cara menghilangkan salah satunya dengan vaksin ini. Ya insya Allah ya, ini juga atas izin Allah. Sebagaimana pandemi ini ya tanpa izin Allah nggak ada ini. Jadi ini izin Allah. Ma asaba min musibahin fa biiznillah ya. Jadi musibah yang menimpa itu dengan izin Allah. Dan obat itu juga nanti ada izin Allah. Hakikatnya adalah Allah yang menyembuhkan. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita hanya berusaha. Nah, salah satunya dengan obat, dengan vaksin, itu sarana untuk menuju kesembuhan. Tentu kita dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya maka pandemi ini akan hilang insya Allah. Jadi setelah kita usaha ya, kita perlu banyak berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang sekarang ini saya lihat, saya dengar khatib-khatib sudah mulai kurang
berdoa untuk menghilangkan pandemi COVID ini. Nah, mestinya ini masih terus seruan terus ya. Masih terus berdoa terus ya. Usaha sudah ya, sekarang tawakal dan berdoa itu. Ya. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya ke Dokter Jaya. Dokter Jaya, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa vaksin ini adalah ini adalah hal utama yang paling ditunggu-tunggu agar kemudian COVID-19 ini berlalu dari muka bumi ini. Nah, apakah memang benar vaksin ini segala-galanya untuk memutus rantai corona atau sebenarnya seperti apa, Pak Dokter? Ya, speakernya mungkin bisa bisa diaktifkan, Pak. Ya, yang paling penting dan tidak membutuhkan banyak biaya itu sebenarnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mematuhi protokol. Itu adalah cara yang efektif untuk memutus mata rantai penularan. Akan tetapi kendalanya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kendala-kendala di masyarakat dari mulai kesadaran, kemudian faktor-faktor pengetahuan yang kurang. Akhirnya masyarakat sebagian besar ada yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ini. Dan kenapa harus vaksin? Karena ternyata vaksin sendiri adalah peranata yang bisa dikontrol pemerintah agar dipastikan akan muncul herd community, ya, herd immunity masyarakat, kemudian dipastikan masyarakat juga bisa imun terhadap pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Makanya harapan besar bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu kepada vaksin ini, ya, yang ada di dunia ini. Kira-kira seperti itu terkait dengan vaksin. Tetap walaupun dikatakan oleh para ahli, termasuk mungkin pendapat saya sendiri, bahwa jangan sangat tergantung kepada vaksin. Mendewakan vaksin gitu ya. Mendewakan vaksin. Yang paling penting, karena vaksin itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sekarang ini kita baru memesan vaksin itu baru kisaran berapa itu? Mungkin 50 juta. Altim sendiri perlu 4 juta vaksin. Berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Tapi dengan kesadaran mungkin lebih murah dan meriah kalau memang itu komitmen, ya. Tetapi kalau kita lihat beberapa kajian-kajian terkait dengan komunikasi massa dengan beberapa kajian terkait dengan kesadaran masyarakat, ini masih sangat kurang. Apalagi dengan adanya berbagai elemen kelompok kecil masyarakat yang menentang, ya, ini luar biasa. Termasuk kelompok yang katanya vaksin ini menimbulkan kelumpuhan, vaksin ada santri yang katanya setelah divaksin di Jawa Timur ada. Ini saya juga berpikir dari mana ini? Sementara vaksin yang oleh pemerintah ini Sinovac itu baru diberikan hanya kepada nakes, belum kepada pelajar, belum kepada masyarakat umum gitu. Kok ada muncul katanya sudah ada sebagian dari murid yang kena dampak vaksin. Ini akan menimbulkan permasalahan yang tersendiri untuk masyarakat yang memang dari awal masih ragu-ragu untuk menggunakan vaksin. Baik, makasih Dr. Saya. Artinya memang sebenarnya protokol kesehatan, prinsip untuk mematuhi 3M itu memang sebenarnya adalah yang utama ya untuk memutus rantai virus corona, dan vaksin ini hanya sebagian kecil dari ikhtiar kita untuk menyempurnakan ikhtiar dalam penanggulangan COVID-19 ini ya. Nah, ini yang memang kemudian perlu sekali banyak pihak untuk melakukan dorongan kepada masyarakat, tidak hanya kemudian teman-teman yang ada di pemerintah, tetapi juga non-pemerintah untuk bersama-sama, terutama adalah pemuka agama. Tadi Kiai Haiban sudah menyampaikan tuh, ini sudah mulai berkurang nih ceramah-ceramah di masjid. Nah, ini mungkin nanti kita bahas lagi di segmen keempat, bagaimana kemudian mendorong semua pihak untuk terlibat dalam usaha memutus rantai virus corona dengan berbagai perannya masing-masing. Kita akan kembali selepas iklan yang satu ini.
Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Baik, tiba saja kita di segmen terakhir Healthy Corner persembahan dari TVMU dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur MPI. Dan di siang hari ini kita akan mengakhiri segmen ini dengan berdiskusi kembali dengan dua narasumber kita yang hebat dari Kalimantan Timur ini. Pertama adalah Pak Kiai Haiban dan juga Dr. Jaya Mualimin. Baik, saya ke Dr. Jaya. Dr. Jaya, sejauh ini sudah berapa warga atau tenaga kesehatan atau tokoh masyarakat yang telah divaksin di Kalimantan Timur? Di beberapa daerah seperti di Yogyakarta, di Jakarta telah diselenggarakan vaksinasi, juga di beberapa provinsi yang lain. Nah, di Kalimantan Timur sendiri apakah vaksinasi juga telah berjalan? Silakan Pak, Dokter Jaya. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan distribusi vaksin yang sudah sampai ke Kalimantan Timur yang saya dapat laporannya, bahwa Kaltim ini setelah tanggal 14 Januari dilakukan kick off atau suntikan pertama dari para pejabat di Kalimantan Timur, termasuk Pak Kapolda, Pak Sekda, kemudian Pak Polda, ya, itu terdistribusi itu dikatakan 25.000 vaksin. Jadi kemungkinan dalam waktu tidak terlalu lama semuanya bisa dilakukan vaksin untuk tenaga kesehatan, karena yang diutamakan pada tahap pertama ini tenaga kesehatan. Dan yang dipilih di Kalimantan Timur dari 10 kabupaten kota, hanya 2 kabupaten kota provinsi dan yang dekat dengan provinsi, yaitu di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi baru sekitar 25.000 vaksin yang sudah terdistribusi dari rencana 4 juta yang kita minta yang dari pemerintah provinsi untuk seluruh penduduk di Kalimantan Timur. Jadi baru di kota
Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Yang lainnya menyusul dalam waktu dekat setelah distribusi sudah sampai di Kalimantan Timur. Oke, artinya ada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini belum sama sekali terdistribusi vaksinasi ya, Dr. Jaya? Iya. Ini masih proses. Jadi yang baru sampai itu sekitar 25.000 yang sudah didistribusikan sampai pada tingkat pelaksana baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat seperti puskesmas atau klinik-klinik yang sudah terdata dan dijadikan sebagai fasilitas pelaksanaan imunisasi. Termasuk di rumah sakit saya sendiri. Kami Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada juga menjadi salah satu pelaksana imunisasi COVID-19 dan kami baru mendapat 200 vaksin untuk 100 tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Karena kan pada suntikan pertama dilakukan tanggal 14, kemudian 14 hari kemudian di booster untuk suntikan kedua. Jadi 200 ampul atau vial ini dipakai untuk 100 tenaga kesehatan. Oke, termasuk Dr. Jaya sendiri sudah dilakukan penyuntikan vaksin ya? Nah, kebetulan saya ini ketika daftar di meja 1, kemudian ditanya-tanya oleh diregistrasi, dimasukkan dalam pertanyaan di meja 2, ternyata belum bisa divaksin karena ada komorbiditas. Jadi Anda belum layak divaksin. Jadi nanti ini selanjutnya, distribusi selanjutnya. Jadi mungkin di bulan Februari, Maret atau April, karena kita ini sedang menunggu database terkait dengan komorbiditas penyakit yang bisa ya divaksin. Karena pada tahap pertama ini memang ada beberapa di Forum 8 terkait dengan petunjuk teknis ya. Sebelum divaksin itu kan yang pertama tidak boleh tekanannya di atas 140/90. Makanya kemarin pengalaman yang cukup menarik ini. Padahal mereka sudah layak untuk divaksin, tapi begitu di meja 2 diperiksa tekanannya kok naik semuanya. Termasuk kemarin tuh ada Pak Sekda kami itu begitu ditensi tinggi betul gitu, artinya suruh istirahat kira-kira 15 menit, ditensi lagi. Itu mengalami kecemasan ya Pak ya? Mengalami kecemasan ya? Aduh, jangan-jangan nanti... Ini kan baru ya, istilahnya itu barang baru, orang semacam menghadapi ini, saya mau menjadi sejarah ini, mau disuntik pertama gitu. Nah, akhirnya dia cemasnya tinggi, naik tekanannya, jadi suruh istirahat, ternyata hanya cemasan sesaat saja. Oke. Kira-kira itu. Baik, Pak Jaya, kembali mengenai skala prioritas untuk pelaksanaan vaksin. Jadi kalau di daerah Kalimantan Timur sendiri prioritas pertama tadi nakes ya. Nah, urutan berikutnya siapa, Pak? Ya, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan sendiri ya. Jadi nanti setelah nakes sudah selesai, nanti ke pejabat publik ya, termasuk petugas-petugas bandara, kemudian keamanan, tentara dan sebagainya. Selanjutnya nanti pada bulan April sampai dengan nanti tahun 2002 baru ke masyarakat secara luas. Jadi sementara nakes, karena dari yang baru di Kalimantan Timur kan baru 2 kota kabupaten saja ya, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara, dan itu dikhususkan untuk semua nakes, belum ke masyarakat umum ataupun para pekerja publik gitu. Baik, Dokter Jaya, dengan jumlah vaksin yang sangat terbatas itu, artinya sebenarnya masyarakat akan mendapatkan vaksinasi masih lama ya? Ya kan, vaksinasi kan dikatakan bertahap dari Januari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ya. Memang tergantung dari kesediaan vaksin dan produksi vaksin ini ya. Seluruh dunia ini kan berlomba juga. Kalau kita lihat di medsos atau di media elektronik itu ada negara yang sudah
memesan sampai 100 juta vaksin gitu ya. Indonesia sudah mengamankan ini 100 juta dengan Sinovac, kemudian 50 juta dengan Pfizer dan dengan Moderna gitu ya. Baik. Karena memang dalam hitungan prediksinya Dr. Jaya, kira-kira masyarakat akan mendapatkan vaksin di tahun 2021 apa tahun 2022? Kalau prediksi saya, karena orang sekarang mulai antusias ya. Tadinya kan ada penolakan, ternyata hoax. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan di akhir tahun 2021 sudah semuanya kita vaksin. Itu harapan kami, karena lebih cepat lebih bagus. Dan kita ketahui bahwasanya pemerintah juga sangat tepat. Kenapa yang didatangkan Sinovac dulu? Karena memang rantai distribusinya sangat mudah daripada yang katanya buatan yang lain yang harus menggunakan cold chain yang suhunya di bawah minus 70 derajat Celcius. Ini kan sangat menyusahkan dalam distribusi. Sedangkan program vaksinasi nasional itu kan sudah biasa, sudah hal yang lumrah, sudah dilaksanakan untuk para balita kita, dan itu mata rantai dinginnya yang sudah dilakukan sampai kepada pelosok, sampai kepada pos-posyandu itu bisa dipakai oleh jenis Sinovac ini. Baik. Sehingga memudahkan. Terima kasih Dr. Jaya. Sasaran. Oke, terima kasih. Dan setiap orang akan dilakukan vaksin 2 kali ya. 1 kali vaksin, kemudian 14 hari berikutnya nanti akan divaksin kembali dengan vaksin yang sama ya. Dengan Sinovac seperti itu, karena memang jadwalnya begitu. Ada yang 21 hari, itu jenis lain. Baik, terima kasih Dr. Jaya. Saya ke Kiai Haiban. Kiai Haiban, masih ada PR besar terkait dengan peran para mubalik, peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait dengan bagaimana mencegah menanggulangi COVID-19. Bahwa banyak sekali informasi-informasi yang saat ini masih kita lihat yang tidak sebenarnya gitu ya, atau hoax gitu ya, di tengah pandemi yang masih sangat tinggi ini. Kira-kira menurut Kiai Haiban, apa yang mesti dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, para mubalik untuk memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan menyempurnakan ikhtiar kita dalam penanggulangan COVID-19 ini? Silakan Pak Kiai Haiban. Baik, jadi memang tugas para ulama untuk memberikan pencerahan, memberikan informasi yang benar. Dan banyaknya informasi-informasi yang bukan dari ahlinya, yang banyak hoaxnya, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang bermedia sosial. Nah, jadi ini yang perlu para para mubalik, para dai, para guru-guru agama, para kiai. Nah, ini harus berpegang ini. Kadang-kadang karena banyaknya informasi-informasi itu ada sebagian yang terpengaruh. Mestinya bagi seorang dai, seorang ustadz, itu harus mengacu kepada surat Al-Anbiya. Ya, di sana fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan dulu kepada ahlinya, gimana ini kalau ada berita yang seperti ini, supaya tidak menyesatkan. Nah, itu ya kita mestinya seperti itu ya. Kalau dari Majelis Ulama, insya Allah ya kita satu bahasa. Dan yang kami pantau ya, ini masih perlu ditingkatkan. Ya, sekarang memang perlu sosialisasi mengenai vaksinasi. Yang kedua, tadi saya katakan dalam penutupan khutbah itu sekarang jarang yang mendoakan supaya pandemi ini segera sirna dari permukaan bumi ini. Nah, ini sekarang mulai kurang. Kalau di awal-awal dulu, waduh, panjang-panjang doanya. Bahkan selama sholat 5 waktu itu pun ada doa kunut nazilah. Nah, sekarang ini tidak ada lagi di masjid-masjid. Hanya tinggal waktu khutbah Jumat bagi masjid yang sudah menyelenggarakan sholat Jumat, karena di Samarinda, di Kalimantan Timur juga masih banyak juga masjid yang belum mendirikan sholat Jumat. Ya. Nah, dengan adanya ini juga memberikan semangat kembali adanya vaksin ini.
Tampaknya ada masjid-masjid yang sudah merencanakan untuk menyelenggarakan sholat Jumat dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya, walaupun sudah divaksin. Jadi saya kira harapan kami para khatib ketika menutup khutbahnya hendaknya tetap menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, ya, Allahumma tafa'an al-bala wal waba wal fasya wal munkar. Jadi ini wabah ini juga kita mintakan kepada Allah supaya segera diangkat, karena tanpa izin Allah juga nggak akan ada ini, ya. Dan ini pasti dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu harapan kami kepada para khatib, para mubalik, para dai, para guru untuk menyampaikan selain memberikan pencerahan juga berdoa, ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah, karena usaha secara fisik kita sudah lakukan, protokol kesehatan sudah lakukan, vaksin sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita tawakalnya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Haiban, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Timur. Juga terima kasih kepada Dr. Haji Jaya Mualimin SPKJ Mars, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga terima kasih kepada MPI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah berkenan bersama dengan TVMU menyelenggarakan program di kesempatan kali ini. Saya Budi Santoso, kita akan bertemu lagi dalam Healthy Corner mendatang di hari Selasa dengan tema yang berbeda, dan terus kita untuk mencegah menanggulangi COVID-19 dengan menjaga kesehatan dari diri kita, keluarga kita, dan seluruh lingkungan di sekitar kita. Mohon maaf sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.